Nah, ini memang nampaknya agak terlalu dini ya, Mhm, karena, disampaikan di tengah kondisi pandemi ya, yang sementara itu pemerintah sendiri pada tahun ini sebenarnya banyak sekali memberikan pelonggaran-pelonggaran, pajak termasuk mhm, PPN ya. mhm. Kalau kemarin kan kita tahu pemerintah mengeluarkan pelonggaran pajak PPNBM untuk, Ya, kendaraan bermotor itu kan masih tetap kategorinya PPN. Kemudian ada pelonggaran juga untuk PPN properti ya. Ini kan tujuannya untuk mendorong, konsumsi ya. Nah, sementara ini agak kontradiktif, pemerintah justru mewacanakan untuk menaikkan PPN. mhm, Walaupun sebenarnya ya, kalau kita kaji lagi, kita baca lagi, pemerintah itu menyampaikan, rencana itu untuk tahun depan ya. Jadi kenaikan PPN itu bukan untuk sekarang tetapi untuk tahun depan dan ya, saya yakin juga itu pun masih akan melihat kondisi di tahun depan itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang mhm, kedua adalah, wacana itu sebenarnya, bentuknya adalah ya PPN tidak, menjadi, satu, satu tarif ya. Jadi mhm, dimungkinkan untuk tarif PPN itu diberikan, secara berjenjang, disesuaikan dengan jenis barangnya. Nah, mhm. kalau ini dilakukan saya kira akan, sangat menarik ya, sangat bagus juga ya. Dampaknya bisa ditekan ya, misalnya untuk barang-barang yang memiliki kontribusi terhadap Ya, justru PPN-nya diturunkan. mhm, Ya, barang-barang yang sekunder ya, yang, barang-barang mewah itu bisa, PPN-nya dinaikkan. Ya, kalau seperti itu ya, perencanaan kenaikan PPN-nya atau perubahan PPN-nya saya kira dampak terhadap, inflasinya akan cukup rendah ya, relatif bisa ter-manage dengan baik. Sementara di sisi lain pemerintah bisa mengharapkan, eee, pendapatan pajak yang bisa meningkat ya. Saya kira mhm. begitu ya, tidak berarti bahwasanya PPN itu akan dilakukan pada tahun ini atau juga pada tahun depan, pemerintah saya yakin masih akan mempertimbangkan bagaimana kondisi pandemi itu sendiri. Sebenarnya ada mekanisme lain nggak sih Pak Peter kalau memang ini sebenarnya untuk mendongkrak penerimaan pajak kita memang sejauh ini kan karena masa pandemi cukup seret ya. Sebenarnya ada nggak mekanisme lain gitu atau mungkin, pajak pertambahannya mungkin lebih diterapkan misalnya ke pajak-pajak orang kaya gitu ya atau berbagai contoh lah mungkin yang bisa diterapkan, nantinya begitu ya seiring juga dengan recovery ekonomi yang kita harapkan sebenarnya kalau ini tahun depan bisa direalisasikan kan recovery-nya mudah-mudahan benar-benar sudah 100%. Seperti apa Pak Peter? Ini memang dilema ya sebenarnya. Saya memahami sekali bagaimana dilema yang dihadapi oleh pemerintah. Tetapi, seharusnya pemerintah konsisten saja ya Mhm, seharusnya. Yang sekarang ini kita butuhkan adalah bagaimana kita memulihkan ekonomi dan kunci pemulihan ekonomi itu kan ada di konsumsi, ya. ya, ya, Nah, oleh karena itu saya kira pemikiran untuk menaikkan PPN ya dalam rangka itu untuk mengembalikan penerimaan pajak itu sebenarnya menurut saya tidak cukup tepat sebenarnya ya. mhm. Eee, saya paham bahwasanya memang pemerintah membutuhkan penerimaan pajak ya, eee, dan untuk itu pemerintah perlu menaikkan PPN. Tetapi sebagaimana yang sudah kita alami pada tahun 2020, tahun 2021 ini ya, penerimaan pajak turun sangat drastis ya, dan itu ditutup dengan, menjadi defisit yang menjadi melebar ya. Saya Mhm, kira pertimbangan pemerintah itu adalah, untuk tahun ke depan ya, ruang, defisit ini yang semakin sempit ya. Nah, tapi saya kira PPN ini bukan solusi ya, karena yang paling penting itu untuk menaikkan pajak kan adalah bagaimana menggerakkan ekonomi itu sendiri itu dulu ya. mhm, Kalau mhm, perekonomian itu sudah pulih, bergerak kembali, ya, otomatis kan pajak akan kembali naik ya. iya, Nah, sementara untuk menggerakkan perekonomian itu justru yang harus diberikan adalah insentif-insentif. Jadi, agak kontradiktif memang wacana dari kenaikan PPN ini. jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.